Datang di channel Antadapi, channel yang menginformasikan seputar pertanian ya, yang langsung terjun ke lapangan. Hari ini saya akan memperlihatkan padi saya yang itu MR ya, yang sudah saya sering upload, mulai dari tanamnya sampai pemupukan, sampai membasmi hamanya, baik dari tikus maupun hama-hama ulat ya. Inilah perkembangannya MR 308 ya, yang saya sempat review ya. Ini perkembangannya, dan buahnya seperti ini. Ini sudah mulai pengisian dan umurnya sudah masuk 80 hari ya, kurang lebih itu ya, 80 hari, karena ini sudah pengisian. Kenapa justru cepat sekali pengisian seperti ini ya? Sampai di sana ya, ada ini patok ini kantong plastik yang saya taruh di situ, tandanya karena di situ pernah alat berat Junder itu tenggelam di situ ya. Ini sudah kering tanahnya, ini sudah tidak ada airnya ya, sudah tidak ada airnya ya. Dan perkembangannya, ini perkembangannya ya, saya perlihatkan dulu, kita bahas sedikit perkembangannya. Dan kemarin saya perlihatkan ini adalah termasuk campuran ya, campuran. Ini masih ada kantong plastik di sini ya, bungkusan pupuk. Ini yang kemarin saya videokan ya, yang umur 60, yaitu campuran MR 308 dengan Ciheran ya. Kemudian ini perkembangannya juga adalah sisa dari makanan tikus ya. Ini sudah mulai berbuah ya. Ini sudah mulai berbuah. Walaupun masih ada sebagian yang belum berbuah, karena ini adalah akibat dari hama tikus ya. Ini tumbuh kembali ya. Namun kali ini yang saya akan memberikan bagaimana solusi dari pengisian bulir dan hamanya, retensi hama, terutama gresek daun, kemudian tetap hijau daun benderanya ya, benderanya, kemudian tidak kena sundep ya. Walaupun di sini masih ada yang kena sundep, tapi tidak terlalu separah ya, kita lihat ya. Ini wajar ya, karena namanya tumbuhan pasti ada hamanya, tidak mungkin sempurna kita penyemprotannya, ataukah penggunaan pestisida ataukah fungisida yang kita gunakan itu bisa langsung secara total mati ya, cerita mati ya. Jangan tertipu ya, berarti tidak laku itu obat ya. Oke, saya hanya memberikan bagaimana caranya mempercepat apa namanya ini, pengisian bulir, kemudian pengisian bulir dan tetap tumbuh subur sampai menguning nanti. Kemudian pembasmian hama supaya mengurangi risiko sundep ya, itu terutama dengan patah leher ya.
Itu yang saya kasih untuk apa namanya, walaupun apa namanya ya, penyemprotannya saya tidak perlihatkan karena pada umur 60 ini saya sudah sempro ya, kurang lebih 60 hari itu saya sudah sempro saat padi bunting. Memang sewajarnya seperti itu ya, jangan nanti pada saat mengeluarkan buah seperti ini sudah pengisian baru kita sempro. Ini bahaya ya, bahaya untuk dikonsumsi juga ya. Makanya jangan menyemprot, apalagi racun-racun yang memang keras ya, maksudnya yang bisa mematikan ya, itu tidak boleh ya. Jangan hanya mencari keuntungan ya, itu bahaya. Jangan mencari keuntungan baru yang mengkonsumsi itu menderita nanti ya. Itu seharusnya dijauhkan itu ya. Kita harus menggunakan kasihan juga ya kalau kita memberikan seperti itu. Dan saya hanya menggunakan seperti ini ya. Ini ya, salah satunya adalah Seltima ya. Ini termasuk fungsida ya, fungsida yang mana agar padi itu tetap jernih padinya, kemudian terutama bulirnya ya bersih, kemudian mengurangi kerontokan ya, kemudian gresek, patah leher ya, dimasuk patah leher ini akan, kalau pada saat berbuah biasa itu patah leher di sini ya, mengurangi itu ya. Ya. Kemudian terutama minimal memberatkan ya, berat timbangannya ya, bobot dari padi itu. Ya. Ini kita lihat baru pengisian ini sudah mulai tumbuh ya. Kemudian saya menggunakan ini, sudah saya pakai ya di pematang saya, ini saya simpan karena memang saya mau bikin tutorial kemarin ya, itulah. Nah, beginilah saya menggunakan adalah Gandasil B ya. Kalau di sini adalah Sempurna B ya, Sempurna B ya. Ini sudah mulai kotor ya ini. Kemudian Sempurna B itu adalah buah ya. Kemudian saya gunakan sedikit adalah Sempurna D juga ya. Ya, Sempurna D ini ya. Untuk apakah kita bisa menggunakan racun hama, yaitu untuk mengurangi sundap ya. Saya menggunakan racun tisida itu, lihat gambarnya ya, lihat gambar yang saya tunjuk ini, saya gunakan ya, yang biasa lasin Anda lihat di video saya ya, yang sering nonton video saya pasti tahu ya, itu bagi sahabat petani. Saya hanya memberikan informasi itu ya, yaitu namanya Pervaton ya. Itu saya gunakan hanya dua kali ya, yaitu pertama di umur 15 hari, kurang lebih dari 15 hari. Kemudian saya gunakan pada saat umur 60 kemarin ya, karena ini sudah menjelang masuk 80 hari ya, karena insyaallah 90 hari, kurang lebih dari 90 hari ini itu insyaallah bisa menguning ya, bisa dipanen kalau tidak ada halangan ya. Ya, inilah perkembangan dari MR308 ya. Dan cara pengisian bulir secepatnya saya menggunakan seperti ini ya, Seltima, kemudian Sempurna B, kemudian Pervaton, yaitu untuk hama ya. Dan saya informasikan juga bahwa struktur dari padi ini yaitu pendek
ya. Mudah-mudahan kita lihat nanti ke depannya, mudah-mudahan tidak roboh ya. Ini kalau saya masuk di dalam ini kotor sekali ya. Saya masuk di sini karena ini adalah sistem tabela ya, sistem tabela. Ini sistem tabela, bukan pindah tanam. Jadi MR308 layak untuk tabela atau tabur langsung, apalagi kalau umpamanya kita tanam ya, pindah tanam. Apakah menggunakan jajar Lego itu boleh, karena pertumbuhannya bagus sekali ya. Walaupun tidak beda dengan padi-padi lain, bahwa kalau bulirnya ini ya main 300-an ya bulirnya ya, bijinya ya, per bijinya dalam satu tangkai ini ya. Ya itu. Jadi bagaimana cara pengisiannya, itulah yang saya gunakan tadi di video saya yang lalu, yaitu saya menggunakan ya hanya 3 ya. Dan saya sarankan bahwa jangan menyemprot pada umur sudah memasuki pengisian ini seperti ini. Ini sudah mulai ya, karena di sini cuaca hujan terus ya, makanya lambat pertumbuhannya untuk masa ya. Sebenarnya ini sebenarnya sudah berisi ya. Ini kita lihat untuk sundapnya, alhamdulillah kita syukuri kurang bisa dihitung ya. Kalau untuk sundapnya ini bisa dihitung ya, dari satu tangkai ini palingan saya dapat ya. Ini pun sudah berisi baru kena sundap ya. Ini hanya itu yang kena sundap ya. Ya, caranya seperti itu ya. Penyemprotannya menggunakan, jangan asal-asal pestisida yang asal-asalan ya. Tapi harus yang memang termasuk paten tapi mahal ya. Tinggal kita lihat cara meraciknya itu racun. Kalau untuk meracik racun itu silakan lihat video saya ya. Saya sering meracik racun itu ya. Ini sudah mulai pengisian. Ini semua ya. Ya, kalau dilihat tinggal menunggu. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan saya sarani untuk sahabat petani ya. Sahabat petani, bahwa lihat kondisi lahan yang Anda miliki. Apakah cocok benih padi ini atau tidak, jangan dipaksa ya. Itu yang terutama. Jadi banyak teman-teman sahabat petani mau lihat berlimpah ruah hasil panennya tapi gagal. Kenapa? Karena dia hanya prinsipnya mau banyak, tapi dia tidak lihat lahannya. Ini lahan di sini adalah rawa-rawa ya. Kadang naik air asin di sini, biasa kadang merah daunnya. Ini ya biasa kadang merah di sini ya ujungnya. Jadi jangan tergiur ya. Dia kondisi tanah apakah cocok atau tidak ya. Itu apakah cocok atau tidak ya. Walaupun anakannya banyak kemudian, tapi kita tidak bisa memeliharanya, itu susah ya, susah menghasilkan banyak. Saya sudah coba di sini berapa varietas, tiap menanam itu lain terus saya varietasnya di sini. Saya mau lihat bagaimana ya, bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya ya. Apalagi kita sebagai petani harus memang sering-sering turun, jangan melihat saja hasilnya. Itu yang terutama ya teman-teman sahabat petani ya. Banyak teman-teman mengupload itu hasilnya begini-begini, itu tergantung dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terutama teman-teman ya. Walaupun kita sudah berusaha semampu kita ya, ternyata tidak bisa juga menghasilkan. Contoh hasil ini ya,
Ini teman-teman, sahabat petani, ini kemarin Anda lihat bahwa ini hasil dari makanan tikus ya, tapi hasilnya tumbuh kembali ya. Ini ya. Saya perlihatkan, ini kan masih ada kantong plastiknya, plastik yang saya taruh. Berarti ini lah, saya tidak merekayasa video-video yang saya upload ya. Kalau memang nyata ya nyata begitu, karena saya mau sharing, berbagi yang bermanfaat untuk teman-teman semua sahabat petani ya. Dan apakah boleh dicampur? Bisa ya, bisa semua dicampur, tinggal lihat bagaimana struktur dari padi itu ya. Apakah memang tinggi, jangan disamakan yang pendek ya, kecuali kalau kayak seperti menjadikan buah tongkol ya boleh saja ya, boleh saja. Ini banyak hasilnya ya, itu kita lihat perkembangannya, dan mudah-mudahan masih sudah keras ya. Saya masuk di sini, ini masih lembek tanahnya karena ini musim hujan ya. Jadi makanya kalau teman-teman silakan kurangi keringkan airnya kalau memang daerah rawa-rawa ya, daerah rawa-rawa. Oke. Kalau memang Anda mau lihat hasilnya nanti, silakan komen di bawah ya, hasilnya sampai selesai. Apa betul menghasilkan lebih bagus ini MR308 atau bagaimana? Ya, saya hanya memperlihatkan tadi bagaimana cara pengisiannya ya. Sorry, saya agak ini ya, panjang-panjang durasinya ya. Sebelum Anda bisa nonton ya. Inilah perkembangan MR308, ciri-cirinya di atas anunya ya. Ini perhatikan, ini daunnya ini masih segar ya, masih segar. Itu MR308 segar di atas. Itu daun benderanya masih segar, buahnya di bawah ya, buahnya di bawah ya. Intinya jangan menuntut banyak hasil kalau tidak terpelihara. Itu padi ya, karena ini padi harus dijaga baik-baik ya. Oke, inilah video saya yang saya berikan untuk sahabat petani, untuk mulai dari pengisiannya sampai kalau Anda ingin menonton sampai mengikuti terus video saya, silakan di like, di subscribe di channel Antadapi ya. Saya perlihatkan nanti kedepannya, saya akan memperlihatkan CL284 dan C Putri ya. Insyaallah saya akan memperlihatkan. Oke. Demikian video saya, semoga bermanfaat konten ini. Silakan menggunakan fungisida, pestisida, dan sedikit memberikan pupuk ya, Gandasil B ya dan D. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlihatkan ya semua. Inilah penampakan dari MR308. Ini juga ya dari saya masih tetap MR308 ini ya.
kita lihat insya Allah ke depan pada saat menguning ya. Oke.